Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya percaya Tuhan menyertai kita, membimbing kita, sehingga kita ada dalam keadaan baik. Kalaupun ada yang tidak baik, saya percaya Tuhan tetap punya rencana dalam setiap kehidupan kita, dan Dia tetap Allah yang baik dan mengasihi kita. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi ya. Kisah itu juga bisa menguatkan kita, menghibur kita dan menggugah ya. Bahkan juga ada hal-hal yang menarik yang bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan dan tentu saja menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di hidup kami. Kami naikkan segala ucapan syukur buat penyertaan-Mu dari hari lepas hari sampai pada hari ini. Saat hari ini Bapa, hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan, biar Engkau yang memberkati, mengurapi, sehingga kisah ini akan memberkati setiap mereka yang mendengar. Dan di kisah ini juga bisa menghibur, bahkan menguatkan, memberikan teladan untuk kami. Tetap terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, Engkau memperlengkapi hamba yang penuh kelemahan dan kekurangan ini. Dan hamba mulai akan cara kesejukan bagi jiwa dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
Bapa yang baik. Oh, Kau Allah yang setia, Kau yang dapat mengerti setiap kerinduan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau setia, Engkau mengerti, Kau peduli. Haleluya, kami percaya Kau selalu setia. Kasih-Mu, penyertaan-Mu luar biasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, Kau Allah yang dapat mengabulkan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Waktu Akan Berbicara. Saat itu saya duduk di kelas 3 dan sangat menginginkan hadiah Natal berupa jam tangan yang terdapat pada katalog penjualan lewat pos dari perusahaan Eaton's. Tali jamnya terbuat dari semacam gelang berlapis emas yang tampak menarik. Karena tak punya kakek dan nenek yang memanjakan dengan hadiah yang mahal-mahal, maka saya tahu bila saya mendapatkan jam, tentu yang sesuai dengan penghasilan orang tua saya yang petani. Impian saya setinggi langit, tetapi harapan tipis. Kelas 4, 5, 6 saya lalui. Dan setiap tahun bila katalog Natal itu tiba, saya mengambil pensil dan melingkari gambar jam itu. Saya tak pernah mengutarakannya kepada siapapun. Namun dalam hati saya muncul perasaan bersalah. Saya tahu bahwa harapan itu di luar jangkauan keuangan keluarga. Dan saya tak menemukan cara lain untuk memperoleh uang agar dapat membelinya. Tetapi saya tetap memimpikannya dan berdoa. Ya Allah, Engkau tahu saya ingin memberimu tempat yang terutama dalam hidup. Tetapi jam itu kini telah menduduki tempat kedua. Apa yang akan kita lakukan terhadap hal ini, Allah? Tahun demi tahun kami selalu mendapati hadiah-hadiah di bawah pohon Natal yang dapat diduga isinya dari bentuk dan ukurannya. Saya selalu yang paling akhir membuka kado, menikmati penantian yang menyenangkan, lalu berusaha menyembunyikan perasaan kecewa bila bungkusan yang kecil dan rapi itu ternyata berisi sebatang sabun atau sekotak krayon dan tak pernah jam tangan. Setahun kemudian, saya duduk di kelas 1 SMP. Saat membawa amplop
berisi pesanan itu ke kantor pos, saya tak tahan untuk tidak membaca isinya. Ibu memesan sebuah jam, tetapi bukan yang saya inginkan. Ia memesan jam dengan tali dari kulit. Siapa yang akan menyalahkannya? Bagaimanapun, jam itu lebih murah. Ketika pegawai pos memasukkan karung-karung surat ke gerbong kereta api, saya menyesal mengapa tak merobek formulir itu. Setelah menunggu sekian lama, mendapatkan hadiah terbaik kedua rasanya teramat mengecewakan. Hari-hari begitu cepat berlalu. Ada ujian menjelang Natal, pembuatan laporan, baju yang harus dijahit untuk konser sekolah, berbagai latihan, namun tak ada kiriman dari Eaton's. Mungkin pesanan itu hilang di jalan. Apakah harapannya akan menjadi kenyataan? Pada pagi di hari Natal, seperti biasa, terdapat berbagai kaos kaki, syal, buku, dan kado yang dapat ditebak isinya dari bentuk dan ukurannya. Sepertinya harapan lama tiba-tiba muncul, dan saya menunggu giliran paling akhir. Saat merobek bungkusan itu, saya melihat kecemasan di wajah ibu. Ini bukan seperti yang ibu pesan. Ia minta maaf, tetapi ibu harap kamu menyukainya. Menyukainya? Saya sangat mendambakannya. Jam tangan oval dengan rantai berlapis emas. Pada penutup kotak beludru berwarna biru itu terdapat catatan. Pelanggan yang kami hormati, kami menyesal tak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan pilihan Anda. Karena itu, kami menggantinya dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih. Kami berharap Anda puas, atau bila tidak, uang Anda akan kami kembalikan dengan senang hati. Perusahaan T. Eaton's. Mungkin itu perkara kecil, namun saya percaya hal tersebut bukan sekedar kebajikan toko yang menggerakkan pegawainya untuk mengganti pesanan itu dengan apa yang saya inginkan. Saya percaya Allah mengerti kerinduan saya, dan dalam pemeliharaannya Dia tahu saya akan memakai jam itu selama bertahun-tahun sebagai lambang kesediaannya memberkati saya, menempatkan Dia lebih utama dari apapun. Mazmur 37 ayat 4 menjadi kenyataan bagi saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kisah yang diceritakan oleh seorang yang bernama Alma Barkman. Sangat menarik, saudara ya. Luar biasa Allah kita. Ketika Alma merindukan sebuah jam ya, dari kelas 3 SD sampai akhirnya baru bisa terwujud ketika dia kelas 1 SMP. Dan sepertinya hal yang tidak mungkin ya, apa yang menjadi kerinduannya itu bisa terwujud dalam kehidupannya. Tetapi sungguh luar biasa, Alma sejak kecil sudah mengutamakan Tuhan ya, di dalam kehidupannya. Ketika dia menginginkan jam yang dia inginkan pun, dia berkata kepada Allah ya, dia tetap mengutamakan Allah dalam hidupnya. Dia berkata bahwa jam itu telah menempati tempat kedua dalam hidupnya. Dia sampaikan kerinduannya kepada Allah. Dan hal yang luar biasa ya, ibunya memberikan hadiah Natal berupa jam, walaupun yang dipesan bukan yang dia inginkan. Tetapi ketika jam itu dia terima, ternyata itulah
jam yang Dia dambakan, yang Dia inginkan bertahun-tahun lamanya. Tuhan wujudkan saat itu. Luar biasa kasih Tuhan ya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu sampai kedalaman hati anak-anaknya. Tuhan tahu kerinduan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya tetap mengutamakan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, yang sepertinya tidak mungkin, tetap bisa menjadi mungkin. Karena Allah bekerja, Allah turut bekerja dengan luar biasa. Demikian yang dialami oleh Ibu Alma ya. Benar-benar pekerjaan Allah yang luar biasa ya. Ketika dia bisa mendapatkan jam yang dia inginkan, karena jam yang dipesan ibunya tidak mungkin stoknya habis atau apa, sehingga perusahaan jam itu menukar dengan yang lain yang sesuai dengan kerinduannya. Terpujilah Tuhan. Sebab itu saudara, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang merindukan sesuatu, mengharapkan sesuatu ya, tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap utamakan Dia dalam hidup kita, dan sampaikan isi hati kita kepada Allah, sehingga kita pun bisa alami apa yang seperti Alma sudah alami ya, bagaimana kerinduan hatinya bisa diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa saudara. Sebab itu jangan kita pernah lelah di dalam menanti apapun bersama Tuhan ya. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang tahu setiap kerinduan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dia sanggup mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih saudara untuk perhatiannya. Biar kiranya kisah ini bisa memberkati kita semua yang mendengar ya. Terus membawa kita untuk percaya dan terus berserah, berharap kepada Tuhan, dan tidak pernah hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kisah yang sudah kami dengar. Kami tahu, Engkau tahu waktu yang terbaik buat kami. Engkau tahu saat yang terbaik untuk mewujudkan kerinduan dan keinginan kami. Ketika kami berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua kerinduan-kerinduan kami kepada Tuhan, kami percaya tidak ada hal yang mustahil Engkau bisa wujudkan dalam hidup kami, asal tetap kami utamakan Engkau di dalam hidup kami, tetap kami mempercayai Engkau, tetap kami beriman kepadamu, tetap terus kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang luar biasa, Tuhan yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke depan. Mungkin saat ini juga ada di antara kami yang sedang merindukan sesuatu, yang mengharapkan sesuatu, dan sudah lama berdoa, bergumul, menyerahkan semua kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang tahu dan menilik segala kerinduan hati anak-anak-Mu, biar Engkau yang akan mewujudkannya dalam kehidupan mereka, dan biar hanya Engkau saja yang disenangkan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam setiap apapun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk kisah yang sudah kami dengar. Terus bawa kami mempercayai Engkau dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya sangat berterima kasih kalau saudara-saudara bisa like, kemudian subscribe dan share kisah-kisah yang sudah saya bacakan sehingga bisa memberkati orang lain. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa.